Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, semoga Allah Jalla Jalaluh membantu kita untuk senantiasa mengingatnya dalam semua kondisi. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa menolong kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang seringkali kita lupa, yang seringkali kita kufur terhadap pemberian Allah. Dan semoga Allah Jalla Jalaluh menolong kita untuk beribadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita akan berbincang tentang husnudzan kepada Allah. Dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah hamba untuk senantiasa mengingatmu, mensyukurimu, dan beribadah yang baik kepadamu. Di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna husnadh-dhanni billahi ta'ala min husnil ibadah." Sesungguhnya berbaik sangka kepada Allah itu termasuk dari husnul ibadah, daripada ibadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di akhir-akhir ini kita melihat banyaknya musibah yang menimpa. Kita melihat banyaknya permasalahan yang datang, baik menimpa negeri kita atau menimpa sebagian dari kota-kota yang ada di negeri kita, atau menimpa kita dan keluarga kita. Doa-doa dipanjatkan, berbagai pekerjaan dilakukan, usaha siang malam dilakukan. Tapi seakan-akan musibah tak berhenti. Seakan-akan munajat kita tak didengarkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Sehingga sebagian orang akhirnya berburuk sangka kepada Allah. Ahibati fillah, apa sih yang dimaksud dengan husnudzan? Husnudzan yang dimaksud adalah tawakkul jamil minallah. Artinya berprasangka akan ada yang baik dari Allah. Kita mengira segala keindahan akan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan husnudzan ini termasuk dari wajibnya tauhid seorang hamba. Ini termasuk amalan hati. Terkadang sebagian orang sholatnya Masya Allah, haji, umrah, ibadahnya jangan ditanya. Tapi tatkala dia mendapatkan petaka, dia kemudian
terperosok dalam jurang suudzon kepada Allah. Amalan hati itu lebih agung daripada amalan raga kita. Banyak orang yang tidak tahu dengan ucapan dan gerakan hati kita. Tapi kita tahu dan Allah mengetahuinya. Maka dikatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah itu tidak melihat kepada rupa kalian. Wala ila ajsamikum, dan tidak pula kepada raga kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah melihat kepada hati kalian. Rasulullah SAW menekankan tentang amalan hati ini yang akan berdampak kepada raga kita dan seluruh tubuh kita. Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, ingatlah bahwa di jasad ini ada sebuah organ. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau organ itu baik, maka seluruh raga akan baik. Wa in fasadat. Tapi kalau organ itu rusak, sakit, maka seluruh tubuh itu akan rusak. Ala wahiyal qalb. Organ itu adalah jantung, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, berkaitan dengan husnudzan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaqulullahu ta'ala, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Allah berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku, kata Allah, sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Kita kalau lagi ada musibah, apa yang kita sangkakan kepada Allah? Kita lagi kalau kena permasalahan, bagaimana prasangkaan kita kepada Allah? Sakit, bagaimana prasangkaanmu kepada Allah? Apakah kemudian prasangka menyalahkan Allah? Prasangka bahwa dirimu tidak pantas mendapatkan ujian itu? Atau engkau berprasangka baik? Allah katakan, aku, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Itu hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Dan di riwayat Al-Imam Ahmad ada tambahan, ana inda dhanni 'abdi bi, in dhanna bi khairan falahu, wa in dhanna syarran falahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila hambaku berprasangka baik kepadaku, maka bagi dia kebaikan itu. Jadi kalau engkau berprasangka Allah mengabulkan doamu, Allah akan kabulkan doamu. Engkau berprasangka Allah akan memberikan pahala yang besar dengan ujian yang menimpamu, engkau akan mendapatkan itu. Wa in dhanna syarran falahu. Tapi kalau prasangka dia buruk, maka keburukan buat dia. Ketika seorang berdoa, kemudian merasa doanya tidak dikabulkan, maka Allah tidak kabulkan doanya. Padahal kita tahu orang yang berdoa ini akan mendapatkan satu dari tiga hal. Gara-gara prasangka buruk dia, satu dari tiga hal ini nggak dapat dia semua. Orang berdoa minta anak, terus minta anak. Kemudian dalam hati kecilnya dia mengatakan, kayaknya Allah nggak akan kasih anak sama aku. Udah suudzon sama Allah. Maka engkau nggak dikasih anak dan nggak kasih pahala pula nanti. Terus berdoa. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Wallazi la ilaha ghairuhu." Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi yang betisnya kecil, yang tubuhnya ramping, yang perawakannya tidak mengesankan, tidak mempesona, yang dua betisnya lebih berat
daripada Jabal Uhud. Dia berkata, demi Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Dia, ma u'tiya abdun mu'minun syai'an khairan min husnil dhanni billahi azza wa jalla. Tidaklah seorang hamba diberi karunia oleh Allah sesuatu yang lebih mulia daripada husnudzan sama Allah, berprasangka baik sama Allah. Ya gimana hidup kita kalau kita senantiasa berprasangka baik? Apapun yang terjadi kita memandang dari sisi baiknya, dari sudut indahnya. Taib, rumah terbakar, gempa terjadi, banjir bandang menimpa, angin topan menghancurkan segala-galanya. Selesai. Hidup dia penuh dengan kebahagiaan. Karena sejatinya kebahagiaan itu bukan rumah yang dimiliki, bukan mobil mewah yang dikendarain, tapi hati yang senantiasa berhusnudzan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dikasih rezeki yang luas, dikasih kenikmatan yang berlimpah ruah, dia husnudzan sama Allah. Nabi Sulaiman alaihi salam ketika mendapatkan singgasana Ratu Balqis, in fadli rabbi, ini nih karunia dari Rabbku, liyabluwani aashkuru am akfur, untuk mengujiku Allah ini, apakah aku bersyukur atau aku kufur. Ketika balak menimpa, engkau katakan, ini balak dari Rabbku untuk mengujiku, dan juga ini disebabkan dosa-dosaku. Apakah aku bersabar atau aku murka? Walladzi la ilaha ghairuhu la yuhsinu abdun billahi azza wa jalla dhanna illa a'tahu Allahu azza wa jalla dhannahu. Demi Allah yang tiada yang berhak disembah melainkan hanya Dia, tidaklah seorang hamba, kata Abdullah bin Mas'ud, berbaik sangka kepada Allah melainkan Allah akan berikan kepadanya apa yang dipersangkakan oleh dia, apa yang dia kira. Dzalika bi annal khaira fi yadi. Kita tahu semua kebaikan itu ada di tangan Allah. Semua kebaikan. Qala Sahl Al-Qat'i rahimahullah, ra'aitu Malik bin Dinar rahimahullah fi manami. Ini Sahl Al-Qat'i melihat Malik bin Dinar setelah meninggal dunia. Malik bin Dinar, seorang alim ulama dari kalangan salaf, dilihat dalam mimpinya, dalam mimpi Sahl Al-Qat'i. Faqultu ya Aba Yahya, laita syi'ri, madza qadimta bihi 'ala Allah azza wa jalla. Ditanya Malik bin Dinar, bagaimana engkau, apa yang kau bawa menghadap Allah jalla jalaluhu? Apa yang kau bawa? Subhanallah, apa yang kita bawa? Ini Malik bin Dinar yang hadis-hadisnya diriwayatkan oleh para ulama, yang keimanannya dan ketakwaannya dicatat dalam sejarah. Apa kata Malik bin Dinar? Qadimtu bi dzunubin katsirah famahaha anni husnudzanni billah. Aku datang menghadap Allah dengan dosa yang banyak dosa yang kubawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah hapuskan semuanya karena husnudzanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena aku senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Jemaah, suudzon sama Allah itu seharusnya tidak terjadi di diri seorang yang beriman kepada Allah. Orang-orang munafik, iya, mereka senantiasa berprasangka buruk kepada Allah.
Coba dibuka Qur'annya. Di surah Al-Ahzab ayat 9, 10, 11, 12. Nah, silakan dibaca. Surah Al-Ahzab kita ingin membandingkan antara husnudzan dan su'udzan supaya kita tahu, bisa mengevaluasi diri kita. Apakah selama ini kita berbaik sangka sama Allah atau ternyata kita su'udzan sama Allah. Nah, silakan dibaca. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika bala tentara datang kepadamu. Lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan, yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika penglihatanmu terpana dan hatimu menyasak sampai ke tenggorokan, dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah. Disitulah diuji orang-orang mukmin dan diguncangkan hatinya dengan guncangan yang sangat dahsyat. Kurang satu ayat lagi. Nah, wa idh yaqulul munafiqun. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang hatinya berpenyakit berkata, yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kami hanya tipu daya belaka. Allahu Akbar jemaah. Lihat orang-orang munafik. Allah Jalla Jalaluh memberikan ujiannya kepada para sahabat Nabi. Memberikan bala kepada mereka dengan ujian yang dahsyat sekali. Allah gambarkan ujian yang menimpa mereka, datangnya musuh yang mengepung kota Madinah dari segala arah. Pada waktu itu musim dingin, kelaparan para sahabat, jumlah mereka tidak banyak. Maka Allah sebutkan di sini kondisi orang-orang Islam pada waktu itu. Mata mereka nggak tahu mau kemana, terbelalak ketakutan. Disebutkan hati mereka menyesak sampai ke tenggorokan. Lalu وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. Dan kalian berprasangka yang macam-macam sama Allah. Berprasangka macam-macam. Bagaimana orang-orang yang beriman? Allah sebutkan nih, hunalika tuliyal mu'minun. Di sana tuh orang-orang beriman diuji untuk dipisahkan dari orang-orang munafikin. Wa zulzilu zilzalan syadida, digoncangkan hati mereka agar nampak mana yang mukmin dan mana yang munafik. Bagaimana dengan orang-orang munafikin? Keluar yang selama ini disimpan oleh orang-orang munafik di hati mereka, yang selama ini sejatinya mereka adalah orang-orang yang tidak beriman, tapi mereka berpakaian dengan pakaian keimanan. Mereka sholat di belakang Nabi SAW. Mereka berada di safnya para sahabat Nabi, mengklaim diri mereka beriman dengan Allah dan hari akhir. Pada saat ujian tiba, pada saat petaka datang, kita lihat Allah sebutkan wa idh yaqulul munafiqun, ketika orang-orang munafik berkata,
walladzina fi qulubihim marad, dan ada orang-orang beriman yang imannya lemah, yang ada penyakit di dada dia. Apa kata mereka? Ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Kita dijanjikan akan menang, kita dijanjikan akan menguasai Persia, akan menaklukkan Romawi, akan sampai Islam ini ke Yaman. Oh, semua itu tipu daya aja, janji-janji yang nggak benar. Nih, suudzon yang ada di hatinya selama ini muncul di lisannya. Dan masih banyak lagi ucapan-ucapan mereka yang menunjukkan kalau mereka memang orang-orang yang tidak baik dalam peribadatan mereka kepada Allah. Yang munafik tampak kalau dia orang-orang munafik. Yang selama ini disimpan di hatinya akan muncul dalam raganya, akan muncul dalam lisan dan ucapannya. Tapi bagaimana orang-orang yang beriman? Coba dibaca di ayat 21 dan 22. Di ayat 21 dan 22. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Nah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Allahu Akbar. Kita bisa melihat nih perbedaan antara ucapan orang-orang munafik, ucapan orang-orang Islam yang lemah imannya, yang berpenyakit hatinya, dengan orang-orang yang beriman. Kita diperintahkan untuk mencontoh Rasul SAW, dan para sahabat mencontoh Nabi SAW. Bagaimana kesabaran beliau? Beliau itu Nabi SAW, diuji dengan ujian yang berat seperti itu. Dan orang-orang beriman ketika melihat pasukan datang menyerang, tatkala disebutkan wa tadhunnuna billahi dzununa, dan kalian pada waktu itu berprasangka yang macam-macam kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya prasangkaan orang munafik keluar dari lisannya dan prasangkaan orang-orang beriman keluar dari lisannya. Sahabat-sahabat Nabi yang beriman mengatakan, qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Ini yang dijanjikan sama Allah dan Rasulnya. Ini nih. Orang-orang munafikin dan yang berpenyakit hatinya mengatakan janji Allah dan Rasulnya itu tipu daya aja. Tapi orang yang beriman mengatakan ini janji Allah dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Dan benar apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ternyata kondisi yang menyesakkan dada mereka itu menjadikan orang beriman tambah beriman, menjadikan mereka tambah berserah diri sama Allah. Kok bisa seperti itu? Karena mereka berhusnudzon sama Allah. Ini nih jamaah. Gimana Ustaz? Mereka mau diserang, mau dibantai, dibunuh. Malah para sahabat mengatakan ini janji Allah dan Rasulnya. Iya. Coba dibuka di surat Al-Baqarah supaya kita tahu mana yang Allah janjikan sama kita. Di ayat 214 insya Allah.
man azlamu mimman 214. Al-Baqarah 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Allahu Akbar ya ma. Kita lihat sahabat Nabi, mereka tahu ini janji Allah dan Rasulnya. Memang harus seperti ini. Allah tuh berjanji, kalau kalian apa mengira kalian bisa masuk surga? Padahal kalian belum tertimpa seperti apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Sehingga para sahabat ketika mendapatkan cobaan yang dahsyat, langsung mereka ingat, ini janji Allah dan Rasul. Ini jalan menuju surga yang harus dilewatin oleh mereka. Dan hal itu menambah keimanan mereka. Mereka memang harus sampai titik nol. Di situ mereka benar-benar berserah diri kepada Allah. Apa yang bisa dilakukan? Tapi mereka tetap berhusnudzon. Karena kita tahu Allah mengatakan dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Aku terserah prasangkaan hambaku kepadaku. Terserah mau berasangka apa. Baik. Kita akan pergi ke masa yang silam. Sebelum masa Rasulullah SAW. Kita akan melihat bagaimana Nabi Ya'qub alaihissalam berhusnudzon sama Allah. Coba dibuka surat Yusuf ayat 87. Nah, 87 ya Ustaz? 87, nah. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah innahu la yay'asu min rauhillahi illa alqaumul kafirun. Wahai anak-anakku, pergilah kamu carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Allah jemaah. Kita bisa melihat bagaimana cerita Nabi Ya'qub alaihissalam. Ayat ini sering kita baca, sering kita dengar tentang cerita Nabi Ya'qub alaihissalam. Tapi pernahkah kita duduk merenungkan, mentadabburi bagaimana Nabi Ya'qub bisa berucap ini? Jemaah, kadang-kala kita gagal dalam kehidupan ini. Ada yang gagal dalam berumah tangga, ada yang gagal dalam usahanya. Sakit hati ini ketika kita gagal. Tapi yang parah ketika orang itu putus asa. Di sini kita lihat puluhan tahun Nabi Ya'qub berpisah sama Nabi Yusuf. Dia terus berdoa kepada Allah. Dia mengeluhkan apa yang dihadapinya hanya kepada Allah. Dia mengatakan fasabrun jamil wallahul musta'an ala ma tasifun. Sabar yang cantik, kata dia. Ketika kehilangan Nabi Yusuf, beliau mengatakan fasabrun jamil. Kira-kira 40 tahun kehilangan Benyamin,
dan kakak Nabi Yusuf yang tertua, Nabi Yakub kembali mengulangi ucapannya, fasabrun jamil, sabar yang cantik, sabar yang indah. Hanya kepada Allah minta pertolongan. Lalu Nabi Yakub alaihissalam, apakah makna bersabar kemudian beliau berdiam diri? Beliau berhusnudzon sama Allah bahwa semua yang Allah timpakan kepada dirinya adalah salah satu rahmat dan kasih sayang Allah. Kira-kira setelah 40 tahun, beliau perintahkan kepada anak-anaknya mengatakan nih di ayat 87, ya bani yadhabu, wahai anak-anakku, kalian pergi. Kalian pergi sana ke Mesir. Fatahassasu min Yusuf, cari Yusuf. Kenapa masih bisa mengatakan cari Yusuf? Udah hilang Nabi Yusuf. Mau dicari di mana? Tapi beliau husnudzon sama Allah. Ada Yusuf, kata dia. Kalian cari Yusuf sama saudaranya. Berangkat. Ditumbuhkan dalam diri anak-anaknya, wala tai'asu min rauhillah, jangan putus asa kalian dari rahmat Allah, jangan putus asa. Karena sebagian orang mengatakan, aduh udah nggak mungkin, udah nggak bisa, gimana kita akan bisa meraihnya. Nggak boleh kata itu ada pada diri seorang muslim. Ada banyak hal yang mustahil buat kita. Ada banyak perkara yang berat buat kita, yang sulit untuk diwujudkan. Tapi tidak ada yang mustahil buat Allah Jalla Jalaluh. Ini yang menyebabkan kita husnudzan sama Allah. Nabi Yakub alaihissalam tahu bahwasanya anak-anaknya ini udah putus asa, nggak mungkin bisa ketemu Yusuf lagi. Di mana Yusuf? Kayak apa modelnya Yusuf? Gimana kita akan jumpain dia? Dari kecil kita buang dia waktu itu. Tapi ayahnya mengatakan wala tai'asu min rauhillah. Kita nggak boleh putus asa. Kenapa? Yang putus asa itu orang-orang kafir, yang tidak beriman dengan kebesaran Allah, yang tidak tahu bahwasanya Allah ala kulli syai'in qadir, yang tidak faham bahwa semua tindakan Allah itu penuh dengan hikmah, karena Allah itu alimun hakim. Ahibbati fillah, Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau menjelaskan tentang beberapa model orang yang su'udzon. Ana akan bacakan beberapa darinya agar supaya kita bisa memahami gimana sih makna su'udzon kepada Allah. Soalnya dengan adanya contoh, kita bisa tahu, oh ternyata ana masuk dalam contoh ini. Kalau hanya bicara nggak boleh su'udzon sama Allah, mungkin kau mengatakan enggak, aku nggak su'udzon sama Allah. Beliau mengatakan, Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, aktsarun nas yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhanna as-saw' fima yakhtassu bihim wa fima yaf'aluhu bighairihim. Kebanyakan manusia itu berburuk sangka kepada Allah dengan prasangkaan yang buruk, prasangkaan yang tidak benar dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan mereka sendiri atau dengan perbuatan Allah kepada orang lain. Berkaitan dengan kita atau berkaitan dengan Allah menimpakan sesuatu buat orang lain. Wala yaslamu an dzalika illa man arafa Allah wa arafa asma'ahu wa sifatihi wa arafa mujiba hamdihi wa hikmatihi. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya tidak akan selamat dari su'udzon kepada Allah ini kecuali orang yang mengenal Allah. Ini yang pertama. Jadi kalau kita bicara bagaimana supaya kita selamat dari su'udzon, Ibnu Qayyim sudah jelaskan. Yang pertama, orang yang mengenal Allah, mengenal asma Allah, mengenal sifat-sifat Allah,
dan mengenal apa yang menjadi pendorong untuk memuji Allah dan hikmah-hikmah yang Allah kerjakan. Jadi ya kalau ingin gak suudzon sama Allah, harus mengenal Allah, harus belajar tauhid, harus belajar rukun iman yang pertama, harus mendalami syahadat kita. Kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, lalu engkau suudzon sama Allah, engkau meminta keselamatan kepada selain Allah. Ada banyak yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Ana akan sebutkan beberapanya. Yang pertama beliau katakan, di antara yang beliau katakan, faman qanita min rahmatih wa aisa min rauhih faqad dhanna bihi dhanna saw. Barang siapa yang putus asa dari rahmatnya, ya merasa putus asa juga dari pertolongan Allah, maka dia telah suudzon sama Allah. Orang yang punya utang bertahun-tahun ditunggu, dia udah berdoa, Ustaz, ana udah baca doa Ustaz, doa yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Tapi kok nggak ada jawabannya Ustaz ya. Udah 10 tahun. Nabi Yakub 40 tahun. Beliau masih yakin. Dan ini husnudzon. Kau nggak kenal sama Allah. Wa man dhanna bi annahu la yansuru dinahu wa kitabahu wa annahu yudilu syirka 'ala tauhid. Barang siapa yang berprasangka bahwa Allah tidak menolong agamanya, bahwa Allah tidak menolong kitabnya. Nih, ketika kita melihat peristiwa di Palestina, ketika kita melihat peristiwa di Rohingya, mungkin sebagian orang berpikir, kenapa Allah kok gak bantu mereka? Hati-hati, jangan sampai suudzon. Barang sering menyangka Allah tidak menolong agamanya, tidak menolong kitabnya, bahwa annahu yudilu syirka ala tauhid, dan bahwasanya Allah memenangkan kesyirikan di atas tauhid dan kebatilan di atas kebenaran, idalatan mustaqirrah yadmahillu ma'ahat tauhid wal haq idmihlalan, menjadikan kemenangan itu kemenangan yang seterusnya, yang selamanya, sehingga tauhid akan hilang, kebenaran akan hilang, dan tidak akan pernah datang kebenaran itu. Faqad dhanna billahi dhanna saw. Maka dia telah suudzon sama Allah, dan dia telah menisbatkan kepada Allah apa yang tidak pantas bagi Allah dengan prasangka seperti itu. Menisbatkan kepada Allah sesuatu yang tidak layak dengan keagungannya, dengan kesempurnaannya, dengan sifat-sifatnya, dengan pujiannya, dengan izzahnya, dengan kehormatannya, dengan hikmahnya, dengan ketuhanannya. Wa ilahiyatuhu ta'badzal. Dan gak mungkin gitu loh. Gak mungkin dibiarkan kesyirikan itu menang. Itu tidak mungkin. Kalaupun kita melihat seakan-akan kesyirikan, kekufuran itu lebih menonjol, lebih dominan terhadap kebenaran. Kita lihat di berbagai negeri umpamanya, nggak mungkin kita kalau beriman sama Allah, kita akan yakin bahwasanya nggak mungkin Allah akan menghinakan aulia, hizbah. Nggak mungkin. Allah mengatakan tentang hizbuhnya, bahwasanya hizbullah itu humul ghalibun, mereka akan menang. Tapi kalau ada sesuatu yang mungkin melambatkan hal itu, ya kita yang seharusnya berpikir, tetap kita husnudzan sama Allah dan suudzan sama diri kita. Wa an takuna nusratul mustaqirra wa dhafarud daim li a'daihil musyrikin bihi. Gak mungkin sudah. Kemenangan itu akan selama-lamanya buat orang kafir. Datang waktunya dia akan jatuh. Tinggal kita yang harus memperbaiki diri. Wa man jawwaza alaihi an yu'adziba awliya'ahu ma'a ihsanihim wa ikhlasihim
wa yusawi bainahum wa bain a'da'i faqad dhanna bihi dhanna sa'. Barang siapa yang berpendangan membolehkan bahwasanya Allah akan mengazab aulianya, Allah akan mengazab kekasih-kekasihnya, padahal kekasih-kekasihnya berbuat baik, orang-orang soleh, kemudian dia samakan antara kekasih-kekasih Allah dengan musuh-musuh Allah, maka dia telah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nih yang mungkin berhubungan dengan kita. Wa man dhanna annahu yudayyi 'alaihi 'amalahu shalih. Barang siapa yang berprasangka bahwasanya Allah akan menelantarkan, mensia-siakan amal soleh dia. Karena ada sebagian orang ketika kena musibah mengatakan, ya Allah, aku kan sudah sholat, aku kan sudah taat kepadamu. Barang siapa yang berprasangka bahwa Allah akan mensia-siakan amal soleh yang diamalkan ikhlas lillahi ta'ala dalam pelaksanaan perintahnya, dan Allah akan melupakan amal itu, maka dia telah berprasangka buruk kepada Allah. Kemudian nih yang berkaitan dengan orang-orang yang hijrah. Subhanallah, Ibnu Qayyim udah bahas nih berapa tahun yang lalu. Mungkin 700 tahun yang lalu kira-kira. Beliau mengatakan, wa man dhanna bihi. Barang siapa yang berprasangka kepada Allah, annahu idza taraka li ajli syai'an lam yu'awwidhu khairan minhu, aw man fa'ala li ajli syai'an lam yu'tihi afdal minhu, faqad dhanna bihi dhanna su'. Barang siapa yang berprasangka bahwa kalau dia meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah nggak akan kasih ganti. Sehingga sebagian orang berpendapat kalau engkau hendak meninggalkan sesuatu karena Allah, cari gantinya dulu. Ada yang berpendapat seperti itu. Karena berpikir, nanti kalau engkau tinggalkan karena Allah, gimana kalau Allah nggak kasih ganti buat kamu? Subhanallah, ini su'udzon sama Allah. Ketika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, kemudian engkau berpikiran, kayaknya nggak dikasih ganti, Anda mau cari ganti dulu sendiri. Kita lihat bagaimana para sahabat Nabi yang hijrah. Apakah mereka menanti ganti dari Allah? Dan bagaimana para sahabat Nabi ketika meninggalkan Mekah, yang kaya raya, yang berada, yang punya rumah, sampai ke kota Madinah, sebagian tinggal di masjid, numpang di rumah orang. Tapi mereka tidak pernah suudzon sama Allah. Mereka yakin Allah akan kasih ganti. Hati-hati orang yang berpikir kayaknya nggak dikasih ganti sehingga engkau mencari ganti sendiri dulu. Atau barang siapa yang beramal untuk Allah, kemudian dia berpikir tidak akan dikasih sesuatu yang lebih indah daripada amalannya, maka dia telah berprasangka buruk sama Allah. Kalau engkau sedekah, lalu engkau berprasangka kayaknya nggak digantiin sama Allah, sehingga yang rencana 10 juta jadi 5 juta, yang rencana 100 juta jadi 50 juta, karena ada perasaan ini amalan hati ya Pak, nggak akan dikasih ganti sama Allah. Allahumma arhamna Allah jamaah. Kayaknya Anda masuk dalam yang bab ini. Allahu Akbar. Barang siapa yang beramal karena Allah, kemudian dia berprasangka nggak akan dikasih yang lebih baik dari itu. Padahal Allah janji, kalau bicara sedekah, Allah udah janji. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum. Allah janji. Kalau kalian ngutangin Allah dengan pengutangan yang baik, Allah akan lipat gandakan. Wallahi ya, mungkin kita termasuk. Sehingga kadangkala kita punya hitung-hitungan yang sangat duniawi sekali, yang lupa dengan kebesaran ilahi.
Nah, kemudian beliau menyebutkan di antara bentuk su'udzan, fa aktsarul khalqi, kebanyakan manusia, bal kulluhum illa man sya'allah yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhanna as-saw. Beliau mengatakan bahkan semuanya kecuali orang yang Allah kehendaki, mereka itu kebanyakannya adalah berburuk sangka kepada Allah, menyangka dengan prasangkaan yang enggak baik dan tidak benar. Fa inna ghaliba bani Adam ya'taqid annahu mabkhusul haqq naqisul hadz wa annahu yastahiqu fawqa ma a'tahu Allah. Kebanyakan anak Adam itu berkeyakinan bahwa dia tidak mendapatkan hak dia, bahwa keberuntungan dia dikurangin, padahal dia seharusnya bisa mendapatkan yang lebih besar dari itu. Kenapa kok sama Allah dikasih cuma sedikit? Ini kebanyakan manusia, kata Ibnu Qayyim. Walisanu halihi yaqul, dan kondisi dia seakan-akan dia mengatakan zalamani rabbi wa mana'ani ma astahiquhu. Seakan-akan dia mengatakan Rabbku menzalimiku, Allah menzalimiku dan tidak memberikan hakku. Seakan-akan dia mengatakan itu. Karena mungkin dia mengatakan, aku ini kan udah doa, aku kan udah berusaha, aku kan udah bantu sana sini, kok nggak dikasih sama Allah? Engkau seakan-akan mengatakan Allah menzalimimu. Wa nafsuhu tashhadu alaihi bidzalik, dan jiwa dia menjadi saksi atas apa yang dia kerjakan. Wa huwa bilisanihi yunkiruhu wala yatajasaru ala tasrih bihi. Lisannya mengingkari. Kalau dikatakan engkau beranggapan Allah menzalim, enggak lah, siapa? Enggak boleh kita mengatakan hal itu. Dia berusaha untuk menutupin apa yang ada dalam hatinya. Dia enggak berani terus terang, tapi ada perasaan itu. Hati-hati jemaah. Mungkin sebagian orang mengatakan, Ustadz, anak 20 tahun Ustadz, belum punya anak Ustadz. Semua yang diperintahkan Allah udah anak kerjakan. Semua usaha secara duniawi anak udah kerjakan. Terus, apakah engkau berpendapat Allah menzalimimu? Berpendapat bahwa engkau seharusnya kalau yang sakit berpendapat harus sembuh? Yang enggak lah. Hati-hati. Ibnu Qayyim mengatakan kondisi dia itu menunjukkan kalau dia su'udzon sama Allah. Seakan-akan dia mengatakan Allah menzalimi dirinya. Yang sakit, bertahun-tahun sakit, anak udah ruqyah Ustadz, anak udah minum madu, anak udah bekam, anak udah kesana kesini, anak udah habis uang banyak, anak nggak sembuh. Terus engkau akan mengatakan seakan-akan Allah menzalimi dirimu. Seharusnya yang engkau dapatkan itu kesembuhan atas usaha yang engkau lakukan. Sehingga ketika kesembuhan tidak datang, engkau su'udzon sama Allah. Wallahi jamaah, apa yang dikatakan Ibnu Qayyim seakan-akan itu terjadi dengan kita. Beliau mengatakan, wa man fattasha nafsahu wa taghalghala fi ma'rifati dafainiha wa tawayaha ra'a dzalika fiha kaminan kumunan nar fi zinad. Barang siapa yang memeriksa dirinya, dia masuk ke relung-relung hatinya, dia masuk membongkar apa yang terpendam, terkubur di dalam jiwanya, dia akan melihat ternyata perasaan itu ada seperti adanya api dalam korek, dalam
korek api. Kalau kita lihat korek api? Yang korek yang dia apa? Iya, korek api. Korek api. Ada api di situ. Tinggal digesekkan dikit terbakar. Tersembunyi api itu di sana. Perasaan itu kata Ibnu Qayyim, faqdah zannat man syi'ta yunbika syararuhu amma fi zinatihi. Itu sudah, engkau tinggal gosekkan kemana engkau mau. Di situ akan nampak api itu. Akan terlihat kalau ternyata perasaan itu merasa dizalimi sama Allah, merasa seakan-akan haknya tidak dikasih sama Allah, itu ada kata Ibnu Qayyim. Tapi ada dalam korek itu. Tinggal digesekkan, terbakar. Walau fattashta man fattashtahu la ra'aita 'indahu ta'attuban 'alal qadar wa malabatan lahu. Allahu akbar. Kalau engkau memeriksa orang-orang yang kau periksa, kau bergaul sama mereka, datang ke orang-orang yang sakit, datang ke orang-orang yang tertimpa musibah, yang terkena bencana, engkau akan melihat, engkau akan dapatkan di dia penolakan kepada takdir, mencela kenapa takdir itu terjadi sama dia, kenapa kok seperti ini gitu loh, kok aku dapat ini, waktirahan alaihi khilafa ma jarabi, bahkan mungkin ada usulan dari dia, kalau bisa takdirnya nggak kayak gini ya Allah, nggak pantas aku mendapatkan ini. Wa annahu kana yanbaghi an yakuna kadza wa kadza. Seharusnya yang terjadi itu kayak gini. Seharusnya kayak gini. Fa mustaqillun wa mustakthir. Ada yang perasaan itu banyak di diri sebagian orang, ada yang perasaannya sedikit. Lalu Ibnu Qayyim mengatakan, wa fattish nafsaka hal anta salimun min dzalika, dan engkau periksa dirimu, apakah engkau selamat dari perasaan itu. Wallahi jamaah, kita perlu memeriksa diri kita. Ada banyak hal yang berkaitan dengan suudzon yang seharusnya kita dalamin. Bukan hanya menjadi pembahasan yang global. Tapi Ibnu Qayyim membahasnya dengan detail. Berkaitan dengan hati kita. Lalu beliau mengatakan, fa in tanju minha tanju min dhi 'azimatin wa illa fa inni la ikhaluka najiyah. Kalau engkau selamat dari penyakit ini, engkau selamat dari penyakit yang besar. Kita tuh sangat takut dengan yang namanya kanker. Takut banget. Ada penyakit-penyakit yang memang menjadi momok dan hantu. Sehingga kita berusaha untuk mengeceknya, memeriksanya, datang ke dokter, datang ke sana. Tiap bulan ada yang check up darahnya untuk melihat apakah ada penyakit itu di dirinya. Sehingga dia bisa mengobatin sebelum akut. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, fa in tanju minha, kalau engkau selamat dari penyakit ini, engkau selamat dari penyakit yang dahsyat. Wa illa, tapi aku mengira engkau nggak akan selamat. Berarti kita harus memeriksa dan mengobatinya, jemaah. Terus, apa obatnya? Bagaimana kita selamat dari perasaan-perasaan ini? Kata Ibnu Qayyim, beliau menggambarkan peta untuk menuju ke jalan keselamatan. Beliau mengatakan, falya'tanil labibun nasih li nafsihi bihadzal mawdi'. Hendaklah orang yang cerdas, orang yang berakal, orang yang menasehati dirinya
yang ingin keselamatan dan kebaikan buat dirinya, itu perhatian dengan bab ini. Wal yatub ilallah ta'ala. Hendaklah dia bertobat kepada Allah Jalla Jalaluh. Wal yastaghfir kulla waqti man dhannahu bi rabbih dhannasu. Hendaklah dia beristighfar dari semua waktu yang di situ dia pernah bersuudzon sama Allah. Dia bertobat dari yang lalu. Nih jamaah, kadangkala kita ketika berpikir, enggak Ustaz, ana alhamdulillah nggak pernah berzina, ana nggak pernah mencuri, ana nggak pernah. Tapi ada dosa-dosa yang itu sangat detail sekali, yang mungkin nggak bisa dilihat. Ada bakteri, ada virus yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Harus menggunakan mikroskop. Harus menggunakan mungkin mega mikroskop atau apalah. Maka kita perlu sadar. Alhamdulillah engkau tidak pernah berzina. Alhamdulillah engkau nggak makan riba. Tapi mungkin engkau suudzon sama Allah. Ketika engkau bertobat, ketika engkau hijrah, mulai muncul itu. Perasaan-perasaan kayaknya tidak ridho dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah dia tobat kulla waqtin, setiap saat, min dhannihi bi rabbih dhannas. Setiap waktu dia beristighfar, setiap waktu dia bertobat dari semua prasangkaan buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yadhunna su'a bi nafsihi allati hiya ma'wa kulli su'. Hendaklah dia berprasangka buruk kepada dirinya yang merupakan menjadi sentral keburukan dirinya. Tempat baliknya keburukan itu diri kita. Wa manba'u kulli syarr. Sumber kejahatan itu diri kita. Al-murakkaba 'alal jahli wadh-dhulm. Jiwa manusia yang memang sudah dibikin di atas kebodohan dan kezaliman. Kita tahu Allah Jalla Jalaluhu ketika menawarkan amanah ini kepada langit, bumi, gunung, mereka semua angkat tangan. Mereka tidak mau menerima amanah itu. Fahamalahal insan. Kemudian manusia mengemban amanah itu. Apa kata Allah? Innahu kana zaluman jahula. Manusia ini benar-benar makhluk yang sangat zalim dan sangat bodoh. Kalau kita tahu kita ini orang yang sangat zalim dan sangat bodoh, berarti keburukan itu dari kita sumbernya. Dari kebodohan karena kita nggak paham, dari kezaliman karena nafsu kita rakus. Fahiya awla bi dhanni saw' min ahkamil hakimin. Dia dirinya lah yang lebih pantas untuk dipersangkakan keburukan kepadanya daripada Allah yang merupakan ahkamul hakimin. Hakim yang paling penuh, yang paling bijak. Wa a'dalil adilin. Allah adalah yang paling adil di antara semua orang-orang yang adil. Wa arhamir rahimin. Allah yang paling pengasih di semua yang punya rahmat dan kasih sayang. Allah. Bahkan sumbernya rahmat itu dari Allah. Al-Ghaniyil Hamid. Allah yang maha kaya, yang maha terpuji. Alladzi lahul ghinat tam. Dan bagi Allah itu segala kekayaan yang sempurna. Walhamdut tam. Bagi Allah segala pujian. Ingat, keburukan itu tidak dinisbatkan kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian dari Allah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala kebaikan yang kita lakukan, kita nggak berhak mendapatkan pujian darinya. Karena sejatinya itu Allah yang membantu kita melakukan kebaikan. Maka alhamdu at-tam itu milik Allah. Wal hikmatut tamah. Dan hikmah yang sempurna itu dari Allah. Artinya semua pekerjaan Allah, semua tindakan Allah itu pasti ada hikmahnya.
Kita harus yakin. Lahal kamalul mutlaq min kulli wajhin. Bagi Allah kesempurnaan yang mutlak, yang absolut dari segala sudut. Mau dilihat dari mana? Kenapa ini dikasih penyakit? Kenapa ini dikasih kesembuhan? Kenapa fulan sukses? Kenapa fulan gagal? Kenapa fulan diterima kerja? Kenapa fulan di PHK? Kenapa fulan cantik? Kenapa fulan jelek? Bagi Allah kesempurnaan yang mutlak dan hikmah yang mutlak. Dikatakan al-munazzah, afwan. Tadi kita kelewatan baca. Wal hikmatut tama al-munazzah an kulli su'in fi dzatihi wa sifatihi. Allah itu tersucikan dari segala keburukan di zatnya, di sifatnya, di perbuatannya, dan di nama-nama Allah. Fadatuhu lahal kamalul mutlaq min kulli wajhin. Zat Allah itu di situ ada kesempurnaan yang mutlak dari segala sudut. Wa sifatuhu kadzalik. Sifat Allah seperti itu pula, perbuatannya seperti itu pula. Kulluha hikmatun wa maslahah. Ingat, semua kerjaan Allah, semua tindakan Allah itu hikmah dan maslahat. Ada hikmahnya dan ada maslahatnya. Ada kebaikan. Wa rahmah wa adl. Semua tindakan Allah itu adalah rahmat dan keadilan. Ketika Allah memberikan pahala yang berlimpah ruah, ketika Allah menyembuhkan dirimu, itu rahmat Allah. Ketika Allah memberikan azab buat dirimu, memberikan musibah dan petaka kepadamu, itu keadilan dan bukan kezaliman. Engkau pantas mendapatkan itu. Makanya Asma binti Abu Bakar, subhanallah, kalau dia pening kepalanya, dia pening kepalanya mengatakan, hadza bi dzambi wa ma ya'fullahu aktsar. Ini karena dosaku ya Allah, karena dosaku pening ini Allah, dan yang dimaafkan sama Allah banyak. Artinya kalau semua dosa yang kita lakukan menyebabkan kita sakit, binasa kita. Asma mengatakan, ini karena dosaku ya Allah, dan yang engkau maafkan banyak ya Allah. Wa asma'uhu kulluha husna. Dan nama-nama Allah semuanya indah. Antum baca. Baca. Huwallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Coba dibaca nama Allah di akhir surah Al-Hasyr. Nah, 3 ayat di akhir surah Al-Hasyr. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Subhanallah. Tuh, Allah itu maha segalanya, maha kebaikan, maka maha keindahan. Jadi semua kebaikan, semua keindahan itu dari Allah. Sehingga tatkala kita membaca nama-nama Allah dan memahaminya dan merenungkannya, insya Allah hilang suudzon itu. Tapi tadi dikatakan hampir selalu ada di diri manusia.
Lalu Ibnu Qayyim menutup pembahasan ini dengan mengatakan fala tadhunanna bi rabbika dhanna sau'in fa innallaha aula bil jamili wa la tadhunanna bi nafsika qattu khairan wa kaifa bi zalimin janin jahuli wa qul ya nafsu ma'wa kulli su'in ayurjal khairu min mayyitin bakhili wa dhunna bi nafsika su'a tajidha kadzaka wa khairuha kal mustahili wa ma bika min tuqan fiha wa khairin fatilka mawahibur rabbil jalili wa laysa biha wala minha walakin minar rahmani fashkur lid dalili. Yang artinya beliau mengatakan jangan sekali-kali engkau berburuk sangka kepada Allah. Sesungguhnya Allah lebih pantas dengan segala kebaikan, dengan segala keindahan. Jangan sekali-kali engkau berbaik sangka dengan dirimu. Jangan sekali-kali engkau berbaik sangka dengan dirimu. Gimana mau berbaik sangka dengan seorang yang zalim dan sangat bodoh? Wa qul ya nafsu, katakan kepada dirimu, engkau tempat segala keburukan. Apakah mungkin diharapkan kebaikan dari mayit, dari seorang yang sudah mati dan dia bakhil? Mayit bakhil, engkau berharap duit dari dia. Wah, berprasangkalah buruk kepada dirimu, engkau akan mendapati benar memang. Benar, dirimu itu banyak keburukan di dirinya. Seperti itu, dan kebaikan dari jiwa itu hampir mustahil, kata Ibnu Qayyim. Adapun ketakwaan yang ada di dirimu, adapun ketakwaan, ketaatan yang ada pada dirimu, dan kebaikan yang engkau lakukan, fatilka, maka semua itu adalah anugerah Allah yang Maha Agung. Di dirimu sekali-kali nggak ada. Dan juga kebaikan itu bukan dari dirimu, tapi kebaikan itu minar Rahman, dari Allah Ar-Rahman. Fashkur lid dalili, maka bersyukurlah karena ada orang yang mengarahkanmu. Barakallahu fikum. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini berkaitan dengan husnudzan kepada Allah Jalla Jalaluh. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, tafadhali. Bismillah. Ustadz. Nah. Mau tanya, kalau ada orang yang udah sampai titik dia tobat gitu ya, apa istighfar. Tapi ya lisanul halnya itu sebenarnya saya dosa apa ya gitu. Itu gimana ya Ustaz? Ada orang yang seperti itu gitu. Nah, barakallahu fiik. Ibnu Sirin rahimahullahu taala itu pernah dia di penjara, alim ulama di penjara karena utang ya. Dia beli minyak 40 galon dia beli. Ternyata di minyak itu ada bangkainya tikus. Maka dia berpikir, nggak boleh jual, najis ini. Mesti, walaupun cuma di 1 galon, tapi pikiran dia, ini kan dari 1 tempat. Berarti dari tempat itu sudah ada bangkai tikusnya. Akhirnya dibuang sama dia, yang menyebabkan dia dipenjara karena utang, dia harus bayar tanggungan utang tersebut. Apa kata dia? Aku tahu, ini karena dosaku 40 tahun yang lalu. Dia pernah mengatakan kepada sahibnya, ya muflis, orang bangkrut. Dia pernah manggil sahibnya dengan orang bangkrut. Wahai orang yang pailit, Allah bikin dia pailit kemudian. Setelah 40 tahun. Para ulama ketika mengomentari hal ini, mereka mengatakan, qallat dhunubul qawmi fa'alimu min aina utu. Wa kathrat dhunubuna falam na'lam min aina utina. Orang-orang itu dosanya sedikit. Sehingga ketika mereka kena musibah langsung tahu ini gara-gara dosa yang ini. Tapi kalau kita, dosa kita banyak. Tatkala kita kena musibah, Allahu Akbar, dosa yang mana? Banyak dosa kita. Sehingga kita tidak tahu dari dosa yang mana. Jadi kalau ada seorang yang istighfar lalu berkata, ini karena dosa yang mana ya? Insya Allah masih nggak masalah. Artinya dia tahu dosaku banyak. Tapi dosa yang mana? Tapi kalau dia mengatakan,
aku dosa apa ya? Ucapan yang seakan-akan dia tidak pantas mendapatkan azab itu, mendapatkan musibah itu, ini yang suudzon sama Allah. Jadi yang pertama harus dikatakan oleh jiwa kita harus didik dia, engkau ini punya dosa, banyak dosamu. Dan yang Allah maafkan banyak. Kalau berkaitan dengan dosa mana, engkau banyak istighfar dari semua dosamu. Karena engkau pantas mendapatkan lebih berat daripada cobaan yang datang sekarang ini. Jadi hati-hati dengan ucapan itu, yang akhirnya nanti akan mengantarkan kepada suudzon sama Allah, atau merasa kayaknya nggak pantas untuk mendapatkan musibah itu. Katakan engkau lebih pantas mendapatkan yang lebih dahsyat dari itu. Makanya Allah katakan, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Allah katakan muncul kerusakan di muka bumi ini, di daratan dan di lautan karena perbuatan manusia, kata Allah, untuk menimpakan kepada mereka sebagian, bukan semuanya, dari apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau kita kena musibah, langsung yakin ini karena dosa-dosa kita, karena sebagian dosa kita, bukan semuanya. Kalau semua dosa kita, kemudian Allah timpakan azabnya di dunia, binasa kita jamaah. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika menyambangin atau membesuk sahabat yang sakit, dilihat kondisinya sangat parah sekali. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Hal da'autallaha bi syai'?" Apakah engkau berdoa memohon kepada Allah dengan suatu permohonan? Kata sahabat ini, "Iya ya Rasulullah, aku mengatakan kepada Allah, Allahumma ma kunta mu'adzibi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya." Ya Allah, azab yang hendak engkau berikan kepadaku karena dosa-dosaku di akhirat, maka aku minta engkau segerakan di dunia. Apa kata Nabi SAW? La tastati'u dhalik, innaka la tutiku dhalik. Nggak mungkin engkau bisa menahannya. Nggak mungkin. Kalau Allah mau kasihkan kepada muslim, nggak mungkin kau bisa. Halla sa'altallah al-afiyah. Kenapa engkau nggak minta kesembuhan dari Allah? Meminta afiah dari Allah. Akhirnya sahabat itu minta afiat dan Allah sembuhkan sahabat itu. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, satu lagi Ustaz, sekarang kan zamannya media sosial Ustaz. Gimana kalau misalnya lagi ada musibah, sakit atau meninggal gitu di grup, kan biasa pada ngucapin gitu, tapi ada yang nggak ngucapin, dianggap nggak peduli gitu. Terus tapi malah padahal sih yang nggak ngucapin tuh malah langsung ke jenguk atau langsung tindakan lah. Atau juga misalnya kayak ada musibah, ada bencana di Palu, terus kalau bisa tuh ganti profil picture-nya gitu-gitu Ustaz. Jadi gimana yang ada orang yang lebih ke konten itu ya salah juga nggak, atau dia langsung tindakan gitu. Nah, mohon nasihatnya. Nah, barakallahu fiik. Subhanallah jamaah. Iya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, apabila ada seorang yang meninggal dunia, kemudian muncul ucapan bela sungkawa, doa-doa disebutkan, dan banyak doa-doa itu hanya kopas. Artinya dia tidak membaca doa itu. Dia kopas yang panjang, padahal yang diperlukan doa yang engkau panjatkan, kau mintakan kepada Allah. Mungkin engkau tidak membalasnya, tapi engkau mengatakan, Allahumma ghfir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'afu anhu, wa akrim nuzulahu. Dan engkau tidak menyebutkan di sana. Itu lebih mulia. Maka para ulama menjelaskan tentang masalah ini. Jadi nggak harus ditulis di sana. Karena doa yang tersembunyi itu akan lebih dikabulkan daripada doa yang didengar oleh orang banyak. Tapi kalau ternyata kalau kita tidak mengucapkan doa di sana, sekedar kopas lah umpamanya di sana, menyebabkan saudara kita suudzon sama kita, maka lebih baik kita pasang di situ. Kopas pasang tapi engkau doa untuk menyelamatkan saudara-saudara kita dari suudzon sama diri kita. Karena berpandangan, oh kayaknya nggak peduli sama anak ya ini itu. Maka kita juga harus menjaga saudara kita jangan sampai menyebabkan dia dapat dosa gara-gara kita. Adapun kalau bicara merubah PP ini itu kembali kepada diri kita masing-masing jamaah. Artinya memang yang perlu dilakukan itu tindakan, bukan hanya pencitraan. Yang ditakutkan, ya tulisan-tulisan, kemudian mengganti
mengganti statusnya di sana umpamanya seperti itu sebagai bentuk bela sungkawa, ya alhamdulillah kalau lillahi ta'ala hal itu. Mungkin dia juga bisa memotivasi yang lain untuk melakukan hal itu, tapi tidak sesuatu yang harus. Dan kita pun harus husnudzon sama saudara kita. Namun jangan sampai kita menyebabkan saudara kita suudzon padahal kita bisa menyelamatkan dia untuk tidak suudzon sama kita. Dan juga kita tetap ikhlas dalam beramal. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya agak jauh ya. Afwan, nggak terdengar. Mungkin perlu mendekat. Tentang pembakaran bendera tauhid, Ustaz. Nah. Udah. Tentang pembakaran bendera tauhid. Alhamdulillah jamaah. Subhanallah ya. Jadi memang kita lihat ketika ada perkara-perkara yang mengancam keamanan negara. Perkara-perkara yang berkaitan dengan stabilitas sebuah negeri. Kita tidak boleh mudah-mudah mengomentari. Maka serahkan kepada para ulama. Demi untuk menjaga keamanan negeri kita. Iya. Dari hati yang paling dalam Anda mengatakan tindakan itu tindakan yang tidak benar. Mungkin mereka mengatakan itu benderanya HTI, ini, itu, macam-macam. HTI adalah ormas terlarang. Taib, ormas terlarang di negeri kita. Tapi apakah la ilaha illallah itu terlarang umpamanya? Ormasnya terlarang. Kalau memang bendera itu ditemukan, dikibarkan, apa tugas seorang umpamanya melihat ini memang dia tanda simbol ormas terlarang masih ada. Kemudian bawa, serahkan kepada pihak yang berwajib. Serahkan kepada mereka. Karena kita tahu pelakunya ini bukan aparat pemerintah. Siapa pelakunya? Apakah mereka punya hak untuk melakukan, kita tahu sweeping ini macam-macam. Nggak boleh dilakukan sama ormas Islam. Tapi kadang-kala ada yang tindakan yang nggak benar jamaah. Arogansi kadang-kala yang perlu diluruskan. Maka tindakan kita membenci perbuatan itu. Dengan tetap menjaga stabilitas nasional. Dan alhamdulillah MUI sudah turun tangan dan memberikan fatwa. Ini pentingnya jamaah. Karena jangan sampai ada yang memancing di air keruh. Jangan sampai ada perkara yang seharusnya bisa diluruskan. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang melakukan hal itu diberi hidayah oleh Allah SWT. Diberi petunjuk oleh Allah SWT. Dan sekali lagi, Ana sangat apresiasi sekali kepada MUI yang langsung mengeluarkan surat edaran, mencela, mengutuk perbuatan itu, kemudian meminta kepada aparat pemerintah untuk menindaknya. Dan semoga dengan kejadian ini jadi pelajaran buat yang lainnya. Yang jelas, la ilaha illallah, nahya alaih, wa namutu alaihi insyaallah. Ucapan yang kita akan hidup senantiasa di bawah la ilaha illallah, dan kita akan mati dengan la ilaha illallah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Pak Ustadz, saya mau tanya bagaimana caranya agar kita bisa mencintai Allah sepenuh hati, mencintai Rasulullah sepenuh hati, dan mencintai Al-Quran sepenuh hati, istiqomah sampai akhir usia. Terima kasih. Masya Allah, ini pertanyaannya bikin kajian baru lagi kita. Iya, Anda akan berikan jawaban yang ringkas ya, karena waktu memang. Yang pertama, kita tahu sebuah peribahasa yang sering kali kita dengar dan kita ucapkan, tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Maka jalannya untuk mencintai Allah sepenuh hati, mencintai Rasulullah SAW sepenuh hati, mencintai Al-Quran sepenuh hati, mencintai la ilaha illallah sepenuh hati, mencintai Al-Quran sepenuh hati, kita harus mengenal siapa itu Allah.
Kita tuh kalau tahu dengan kebaikan orang, subhanallah ya. Andai kata kita nih bicara dalam kehidupan manusia. Ada orang yang ngasih mobil sama kita. Ada orang yang ngasih motor sama kita. Ada orang yang ngasih rumah sama kita. Dia yang fasilitas semua dia yang berikan. Kita nggak pernah ketemu sama orang itu. Mungkin ketika kita ketemu di jalan sama orang itu, kita biasa-biasa aja karena kita nggak tahu. Mungkin dia assalamualaikum, kita waalaikumsalam. Mungkin dia pergi. Lalu tatkala ada orang yang ngasih tahu, Mbak, tahu perempuan yang lewat itu? Iya, siapa dia? Dia itu yang memberikan semua fasilitas sama Mbak. Apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Anti? Anti akan lari mengejar dia. Hanya sekedar mengatakan makasih banyak. Maka tak kenal, maka tak sayang. Usahakan mengenal Allah. Karena semuanya ini dari Allah. Kita kalau bicara jari-jari kita sama dokter yang bantu lahiran aja, kita katakan makasih dok, ya alhamdulillah anaknya sehat. Masa kita nggak cinta sama Allah yang memberikan segalanya sama kita? Sama Rasul SAW juga seperti itu. Kenali Nabi SAW. Baca sejarah hidupnya. Kalau mengenali Allah dengan ayat-ayatnya, dengan nama-namanya, dengan ciptaan-ciptaannya. Mengenali Rasul SAW dengan segala kebaikan yang beliau lakukan buat umatnya. Doa-doa beliau. Beliau tuh mikirin kita. Beliau tuh rindu sama kita. Beliau tuh menanti kita SAW. Dengan Al-Quranul Karim yang dengannya kita bisa tahu halal dan haram. Kita bisa tahu mana yang dicintai Allah, mana yang dibenci sama Allah. Maka caranya adalah dengan belajar, mengkaji, dan merenungi. Niatkan ketika mengkaji tentang Allah memang untuk dekat sama Allah. Karena begini, kadang-kadang orang belajar itu, kenapa engkau belajar? Iya, sebentar lagi aku mau ngajar pelajaran ini. Ana umpamanya mau bahas masalah husnudzon sama Allah. Ana mau nggak mau harus mengkaji. Tujuannya jangan hanya Ana belajar ini untuk apa? Ya untuk Ana sampaikan. Bukan. Tujuan pertama tadi untuk mengangkat kebodohan dari diri kita. Untuk memperbaiki diri kita. Kemudian kita ingin berusaha untuk menyampaikan kepada orang lain dan mengangkat kebodohan dari mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyangkut dari nama-nama Allah yang kita maknai dan wajib kita cintai tadi, ketika kita berdoa kepada Allah, kita seharusnya lah menyebut nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah terlebih dahulu. Tapi seandainya Ustaz, kita tidak paham nama Allah ini cocok nggak dengan doa yang akan kita ucapkan? Bolehkah kita mengganti dengan bahasa kita? Tentunya kita berusaha semaksimal yang kita mampu untuk bisa mengartikan apa ini nama Allah. Misalnya Ar-Razzaq untuk rezeki dan yang lain-lainnya Ustaz. Demikian Ustaz. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Nah, jemaah, subhanallah, pertanyaan yang indah sekali yang berkaitan dengan Asma'ullah al-Husna, di mana Allah mengatakan walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang indah, hendaklah engkau berdoa dengan nama-nama yang indah itu. Nama-nama Allah tidak bisa dibikin-bikin. Tidak bisa dengan ijtihad para ulama. Nama Allah tentunya dari Allah yang menamakan dirinya dan dari Rasulullah SAW yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau bicara bagaimana kita bertawasul dengan Asma'ullah al-Husna, Ustaz, sedangkan kita nggak paham dengan artinya, maka baca artinya. Kalau dikatakan Ar-Razzaq, Ar-Razzaq itu nama Allah. Maha pemberi rizki itu arti nama Allah, bukan nama Allahnya. Nama Allahnya adalah Ar-Razzaq. Sehingga kalau kita mau mengatakan Ya Razzaq, maka di situ kita memanggil Allah dengan namanya. Kalau kita mengatakan wahai yang maha memberikan rizki, kita memanggil Allah dengan arti dari namanya. Nggak ada masalah sebenarnya. Tapi tetap usahakan kalau bicara kita nama-nama Allah. Rasulullah SAW mengatakan Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan illa wahidah. Allah Jalla Jalaluh memiliki 99 nama. 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah.
barang siapa yang dapat menghitungnya, maka dia akan masuk surga. Menghitungnya yang pertama dengan menghafalnya. Menghafalnya. Yang kedua dengan memaknainya. Faham dengan artinya. Yang ketiga dengan berdoa dengan nama Allah itu. Tentunya setelah hafal namanya Allah yang 99, kemudian tahu sama artinya, ya kita dituntut untuk belajar. Yang ketiga berdoa dengan nama-nama itu. Yang keempat beribadah dengan konsekuensi nama-nama itu. Jadi kalau kita bicara, boleh nggak kita ya Allah Engkau yang maha memberikan rezeki? Nggak apa-apa. Tapi yang maha memberikan rezeki itu arti dari nama Allah. Sedangkan nama Allahnya adalah Ar-Razzaq. Nama Allahnya Ar-Razzaq. Maka berusahalah. Jangan kita berputus asa. Mengatakan Ustaz susah Ustaz menghafal Ustaz. Nanti engkau seudzon lagi sama Allah. Susah buat dirimu tapi mudah buat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berusaha untuk menghafal nama Ya Latif, Ya Alim, ya nama-nama yang Allah sebutkan. Sehingga engkau bisa sebelum berdoa engkau panggil namanya Allah. Kalau gitu Ustaz, ana boleh nggak? Ana sebelum berdoa ana panggil nama Allah semuanya. Ustaz. Boleh. Katakan Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin. Terus Ya Razzaq, Ya Aziz, Ya Jabbar. Lalu Ya Allah aku minta, Ya Allah hajatku tolong Ya Allah. Dikabulkan Ya Allah. Engkau yang bisa menyelesaikan hajatku. Tafadhal. Barakallahu fikum. Hada wallahu a'lam bissawab. Na'am. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, bagaimana jika seseorang yang memiliki sakit penyakit dan dia bersabar untuk sakit itu, maksudnya dengan dia yakin dengan sakit itu, sebab sakit itu akan menghapus dosanya. Terus kan ada sebagian orang yang namanya operasi itu menghindar ya Ustadz ya, dan dia diingatkan akan kisah yang wanita yang berkulit hitam itu Ustadz, yang sakit ayan Ustadz, nah, yang tersingkap auratnya. Jadi dia diingatkan akan dalil itu karena jika bersabar maka baginya surga gitu Ustadz. Jadi dia memilih untuk tidak mengoperasi penyakitnya seperti itu Ustadz. Bagaimana Ustadz? Barakallahu fiik. Nah, berkaitan dengan berobat ya. Kita tahu innallaha ma anzalallahu da'an illa anzalahu syifa. Tidak ada penyakit yang turun kecuali Allah turunkan obatnya. Dan ada anjuran agar kita untuk berobat. Berobat. Berkaitan dengan wanita hitam tadi, para ulama menjelaskan kondisinya wanita hitam ini minta didoakan. Dia nggak berdoa sendiri. Mendoa minta kesembuhan silahkan. Bukan berarti orang yang sakit nggak ana sabar. Nggak minta kesembuhan. Minta kesembuhan, berobat itu sejatinya tidak bertentangan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika wanita ini meminta doa, di sini para ulama mengatakan lebih baik dia bersabar nggak minta doa. Dia doa sendiri silahkan. Dan kesabaran dia itu dengan tidak minta doa, insya Allah Allah akan memberikan pahala yang besar buat dia. Berkaitan dengan orang yang operasi. Operasi ini kalau kita tahu operasi ini bisa menyembuhkan tapi tidak selalu menyembuhkan. Karena kalau kita lihat orang-orang yang operasi selalu ada tim dokter yang menyampaikan ini ke persentase kesembuhannya sekian, tapi bisa jadi nggak sembuh, bisa jadi gagal, macam-macam. Artinya berobat dengan operasi pun tidak jaminan sembuh sebenarnya. Bahkan bisa jadi tambah parah dan mati dia. Ketika dia memilih sudah, anak nggak mau operasi, karena ada resiko macam-macam, dan anak akan memilih bersabar, mudah-mudahan kesabaran dia akan memasukkan dia ke dalam surga Allah SWT. Tapi ingat, tidak menghalangi seorang untuk berobat dengan dia terus bersabar. Tetap harapannya, kesabaran dia menghapuskan dosa-dosa dia, mengangkat derajat dia, karena ada orang, kata Rasul SAW, wa ma yazalul bala'u bimri'in. Ada orang yang terus kena bala di dunia ini, sampai mati maksudnya. Terus kena bala, sakitnya itu nggak sembuh-sembuh. Sehingga dia berjumpa dengan Allah dalam kondisi bersih dari dosa-dosanya. Mudah-mudahan termasuk yang masuk surga,
tanpa hisab dan tanpa azab nantinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir. Mudah-mudahan nggak ada. Ini Ustadz, apa namanya, korelasi antara jika seorang mengalami musibah Ustadz, kan musibah atau takdir buruk ya Ustadz ya, terkadang ini bisa diterima jika hikmah dari musibah itu kita dapatkan gitu Ustadz. Jadi hubungan antara musibah dengan hikmah ini seperti apa Ustadz? Subhanallah, iya jamaah. Yang pertama kalau bicara hikmah, hikmah itu ketika engkau kena musibah, engkau langsung tahu hikmahnya. Apa hikmahnya? Nah, fadhil, siapa yang mau jawab? Apa hikmahnya? Menghapus dosa gitu. Selesai. Jadi sejatinya kalau kita bicara, Ustaz ana akan sabar kalau tahu hikmahnya. Hikmahnya menghapuskan dosa. Hikmahnya membuat engkau jadi dekat sama Allah SWT. Hikmahnya engkau tahu kalau dirimu adalah orang yang lemah, yang gak mampu berbuat apa-apa. Hikmahnya engkau tahu kalau engkau banyak dosanya. Jadi kalau kita bicara hikmah, mungkin ada hikmah khusus ya, nanti setelah itu mungkin akan nampak ya, ada orang yang Masya Allah di PHK dari tempat kerjanya, akhirnya dia pulang bersedih, ternyata dia dapat kerjaan yang lebih bagus. Lalu dia mengatakan, Alhamdulillah ternyata ada hikmahnya yang lebih besar. Sejatinya dari awal musibah terjadi, seorang muslim yakin dengan husnudzon kepada Allah, pasti ada hikmahnya. Salah satunya tadi, makanya sebagian ulama ketika kena musibah, langsung dia memuji Allah. Alhamdulillah kata dia, aku memuji Allah. Aku memuji karena pertama musibahnya tidak lebih besar dari musibah yang sekarang terjadi sama aku. Aku memuji kepada Allah karena Allah memberikan rezeki kesabaran buat aku. Aku memuji kepada Allah karena aku berharap dengan musibah ini yang menimpaku. Dan aku memuji Allah karena Allah tidak menjadikan musibah ini di agamaku. Jadi kalau hikmah ini saja ada pada diri kita, keyakinan yang berlandaskan husnudzon sama Allah, selesai hidupnya. Cuma tadi ada orang-orang yang gak kenal sama Allah. Yang dia kenal itu hasil di dunia saja. Oh hikmahnya ini. Alhamdulillah Ustaz, ternyata ada hikmahnya Ustaz. Rumah ana habis banjir. Alhamdulillah banyak ikan yang datang ke rumah ana Ustaz. Umpamanya seperti itu. Ada sejati semua ada hikmahnya. Barakallahu fikum. Ada yang ingin disampaikan? Nah, apa suaranya? Semua paham seperti Ustaz katakan tadi ya. Kita memahami hikmah, kita memahami ini semua adalah berdosa dan segala-segala. Tapi secara tabiat fitrah manusia itu kadang kan suka ada mengeluh gitu Ustaz. Apakah saat kita mengeluh itu menggugurkan pahala-pahala kita saat sabar kita akan menjadi musibah itu Ustaz? Nah, jadi jamaah, kalau bicara tabiat manusia, Ibnu Qayyim kan mengatakan semua manusia, hampir semuanya itu punya penyakit itu. Maka sekarang bagaimana kita, kalau kita bicara mengeluh artinya modelnya gini, mengeluh yang tidak bermakna protes terhadap takdir Allah, nggak apa-apa. Seperti mengeluh, aduh sakit. Memang sakit, dia mengeluh, merintih karena dia sakit. Maka di sini kalau kita lihat sabrun jamil, sabar yang indah itu adalah sabar yang tidak ada mengeluhnya. Ini tingkatannya berbeda. Sehingga kalau kita lihat Imam Ahmad bin Hanbal ketika dia sakit, beliau itu sempat merintih. Lalu ada yang menyenguk dan menyebutkan bahwasanya Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in, memasukkan merintih itu dalam mengeluh. Tasyakki, dia mengeluhkan Allah kepada orang akhirnya karena penyakit itu. Lalu Imam Ahmad tidak merintih sampai mati akhirnya. Berusaha untuk menahan sakitnya. Takut ada perasaan dia mengeluhkan kondisinya kepada orang lain. Jadi kalau bicara mengeluh tadi sebenarnya merintih sakit supaya siapa yang punya obatnya yang di sini sakit ya, itu nggak ada masalah. Sejatinya nggak ada masalah
selama tidak ada unsur di dalam diri dia. Dalam diri dia nih. Yang dia tahu dengan posisi jiwa dia. Perasaan merasa nggak pantas dapat penyakit itu. Perasaan seakan-akan Allah mendolimi diri dia. Itu yang nggak boleh. Dan usahakan kita tidak mengeluhkan Allah kepada makhluknya. Karena kalau kita mengeluhkan Allah kepada makhluknya tadi seakan-akan Allah yang berbuat zalim kepadamu. Jadi kalau ada orang sakit, iya anak sakit, tapi alhamdulillah yang Allah sembuhkan banyak, alhamdulillah. Alhamdulillah, ini berusaha untuk menahan diri kita. Supaya perasaan husnudzon sama Allah itu jadi lebih besar. Lebih dominan gitu. Dengan perasaan sakit yang ada pada diri kita. Mungkin seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.